Eh, mana Putra ini? Katanya tunggu di sini. Ah, kalau gitu, aku nggak kesini lagi kalau Putra ini lama banget. Eh, udah banyak nyamuknya nih. Di mana lah Putra ini kok gak kabar kita tinggal di sini nunggunya. Eh, maaf ya aku tadi lupakan tadi soal tadi lupa kasih ngomong kalau ada di sini tadi. Ya, lama bener kamu nih. Udah tunggu aku di sini. Banyak nyamuk nih. Ah, iya maaf lah, aku sibuk sama papaku lah. Nah, jangan ngambek lah. Ayo kita ke rumah Mbak yuk. Nanti keburu nanti takutnya jelang malam. Ayo ya. Ya udahlah, ayo. Gak keburu-keburu nanti. Entar jelang malam. Ayo. Oh, kalau kamu ke rumah Mbak, biasanya nggak terlalu lama nih. Cuma takutnya jelang malam loh. Ini kan siang. Nanti kan agak jauh sih tempat Mbak itu. Tadi pokoknya cepat-cepat lah nanti sebelum maghrib pagi. Oh iya bos, nggak jauh situ ya katanya. Nanti berapa jam dong ke sana? Kalau menurut kira-kira ya, kalau kita ini ke sana butuhnya sejam atau kurang sejam, kurang 10 menit lah kalau situ. Ay, mana jauh nih nih rumah kita nih. Udah sampai Mbak itu. Ah, apa buat lah, ayo. Wah, jauhnya rumahnya. Ah, lumayan lah bawa. Nah, ini sampainya bawa ini rumahnya. Ya, nggak jauh sih, tapi jalan kaki cukup lelah lah. Ayo singgah yuk. Oh, ini rumahnya ya. Ah, kopi kita 1 jam. Padahal cuma lewat 45 menit. Ah, kurang lebih lah. Ah, mau berapa lama lagi aku kayak gini? Mataku sudah gak bisa lagi hidup normal seperti dulu. Ah, kadang-kadang bertua aku, tapi masih awet muda kayak anak remaja. Ah, rambutnya masih bagus, masih sehat, selalu makanan-makanan tersedia bergizi. Tapi mataku kayak mana? Udah keriput mataku masalah ini. Ampun nasib-nasib. Tapi gak apa-apa lah, syukurlah kalau masih badan sehat, kecuali mataku. Ya, tapi pendengaran masih bisa tertangkap lah kalau lihat jaraknya. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu Putra ya? Iya Mbak Putra. Nih saya boleh nggak duduk sini Mbak? Biasa aja lah Mbak, kangen aja. Oh boleh, duduk duduk aja. Iya Mbak. Ayo duduk. Iya iya. Putra, kamu ngapain mau singgah ke rumah Mbah? Gini loh Mbak, ini namanya Bowo, dia pasien baru. Nah, dia dia mau sebelumnya adanya tukar pijit baru, tukar pijit lama yang situ, katanya sudah pindah. Nah, saya bawa ke sini ini namanya Bowo ini, karena ada sakit-sakit, gak tahu berkelinu apa sebabnya sakit, banyak ini. Nah, ini pasiennya Mbak Bowo ini. Oh, pasiennya namanya Bowo. Oh iya. Kamu Bowo ya nak? Kenapa kamu masih rasanya kayak pegel-pegel belum sembuh ya? Kenapa ya? Iya mbak, saya bawa. Saya habis kepikiran saya mbak. Saya masih banyak pegel, sakitan, pegel linu, kesemutan mbak. Dari dulu saya ini kemana mau banting tulang cari uang, ngurusin rumah, semua segala semuanya yang urusin mbak. Tapi kemana lah mbak? Saya pun punya orang tuanya nggak kurang andalin. Gimana saya mau meneruskan tuh pekerjaan gitu mbak. Jadi ya saya sakit aja lah mbak. Kasihan kali kamu nak. Prinsip nasimu sudah terlanjut. Gimana kamu hadapi cobaan lah. Tapi kenapa papamu yang nggak kerjain, nggak kerja uang? Kenapa kamu masih, kamu umur berapa dek? Saya umurnya 7 tahun mbak. Saya masih anak-anak ya, walaupun gitu ya saya bantu juga mbak. Walaupun masih kecil tapi usahanya udah lancar mbak. Walaupun saya ngurusnya gimana, saya fokuskan dulu yang terdulu dulu. Nanti saya pikirkan yang kerjaan lain aja lah mbak. Waktu masih kecil mbak. Masya Allah, kamu cerdas sekali ya, hati muliamu sudah bisa bantu, bisa nolong.
bisa kerjain apa saja, asalkan rezeki halal. Tapi kenapa papamu yang nggak kerja aja kan? Seolah-olah kan anaknya masih sekolah pelajar gitu. Kenapa nggak papamu? Kenapa kamu harusnya menderita cari uang? Nak? Ini mbak, saya pun juga heran juga sama papa saya. Papa saya jahat kali sampai sekarang. Dulu papa saya itu cari kerjaan baik untuk bertobat lah dan berhenti main dunia gitu. Diabaikan teman-teman yang kurang waras itu. Akhirnya papa saya udah kerjaan halal gitu. Tapi pas waktu saat kemudian papa kembali lagi untuk kawan lama. Bukan papa yang paksa tapi teman-teman papa yang dipaksain itu karenanya masa sok suci sok iman gitu. Akhirnya papa kembali lagi jalan dunia yang gak baik gitu. Akhirnya kembali lagi dunia yang jahat pak gitu mbak. Itu mbak ceritanya sebenarnya bahwa ini kasihan juga bahwa karena gak ada siapa-siapa yang bantu ya. Kalau bapaknya nggak bisa andalin cuma dia main dunia gitu, dia sebanting tulang apapun dia bisa kerjain gitu mbak. Ya Allah ya Tuhanku, nah kenapa kamu seperti ini nak? Kenapa kamu nggak tegas sama papamu? Kan papamu kan salah, walaupun dia orang tuamu dia tetap orang tuamu ya. Kalau saran mbak ini gimana ya, Mbak sudah tua ya, kalau sudah umurnya sudah 90, tapi masih Mbak muda seperti kalian. Ya, seperti kalian masih muda loh. Kecuali mata Mbaknya sudah berkurang, sudah buram, nggak bisa lihat apa-apa. Tapi Mbak bisa mendengar loh bahasa tubuhmu, bahasa dengar tubuhmu, bahasa dengar orang. Tapi bisa Mbak dengar loh tangkapnya. Hmm, heh, gara-gara papa saya main cuti, sekarang main dunia lagi. Tapi gimana buat aja mbak saya mau bisa negasin, saya benci aja sama papa ini. Ah, mau bagaimana mau buat jadi orang tua saya. Jadi mbak bisa nggak mbak, kok bisa mbak ini bisa ilmu dari mana mbak, kok ilmu mbak banyak sakti, apa mbak ini ada kesaktian nggak? Iya nah, mbak ini tahu lah ahli pengetahuan, tapi mbak bukan sekadar ilmu-ilmu yang aneh-aneh enggak lah, karena mbaknya dari belajar agama ya, belajar dengan bersyukur dari kehidupan ini sudah rezeki baik, minta doanya banyak, memperbanyak ibadah. Walaupun mbak sudah tua kayak gini tapi mbak bisa bersyukur lah kalau keadaan ini. Tapi kenapa papamu masih main judil ya? Kenapa papamu nggak sempat ke cari kerjaan gitu ya? Kenapa kamu nggak lanjut ke sekolah ya? Katain kamu kan masih, walaupun masih di rumah masih belajar gitu. Kenapa papamu kayak gitu nak? Gimana lagi mbak, saya susah payah berhenti aja lah. Sebenarnya saya nggak suka sama papa saya, jahat sekali dari dulu jahat, dari dulu sekarang, dari dulu lagi masih baik lagi baikan cari pekerjaan, sekarang jahat lagi karena masih bertemu lama sama dunia jahat sama teman-temannya mbak. Saya nggak sudi mbak, saya nggak kuat nahan rasanya. Gimana papa saya orang tua ini, dunia ini dunia mengasihkan, tidak ada pikiran daripada saya mbak. Saya anak korban, saya mau KDRT, saya pukul, saya nggak tahu apa yang buat mbak. Saya pun pening, saya buat rasanya gimana, hati saya udah kehilangan, sudah belum belum ada kehilangan perih mbak. Saya juga benci sama papa saya. Kalau dia seperti itu melakukannya kesalahan, saya kabur aja lah mbak, daripada ini sengsara hidupnya gara-gara papa susah payah dan capek-capek kasih tahu dia malah mau kayak gitu. Gitu ya ceritanya. Sabar ya nak, walaupun dia begitu tetap orang tuamu ya. Jangan dendam rasa hatinya ya. Cukuplah dengan tenang dalam hati ya. Jangan ambil hati ya nak. Walaupun dia 1000 ngomongnya membantah, tapi dia tetap orang tuamu ya. Jadi kamu mau micit ya? Sebenarnya saya mau sih sama mbak, tapi saya nggak mau. Saya takut aja mbak salah pijit nanti mbak nggak bisa melihat. Gimana nanti tusuk mata saya, perut saya nanti, untuk saya nanti mbak salah lihat nanti. Saya khawatir kalau mbak nanti ada sesuatu terjadi sama saya. Gimana dong? Ya sudah nak, sini mbak mau pijit nih. Mbak nggak ada ngapa-ngapain loh. Mbak tuh baik loh. Setiap pijit ya, walaupun mbak gak bisa melihatan, tapi pendengaran tubuhnya bisa dengar. Ayo nak, gak apa-apa, mbak itu baik loh. Gak ada yang asal usulnya, gak ada susunan. Ayo biar mbak yang cocokin gimana sakitmu di mana. Ayo nak. Aduh, gimana ya mbak? Saya nggak bisa mbak. Saya takut mbak nanti salah konsep.
Mbak nggak bisa gimana ya Mbak kalau mengingatkan nanti nggak bisa ketik-ketik tubuh mau pijitnya nanti. Aduh saya takut aja lah Mbak. Gak apa-apa lah bahwa ini kan cuma Mbak ini baik loh. Aku pun juga pijit-pijitnya rasanya ringan juga ente walaupun murah tapi mulia juga Mbak ini. Jangan takut lah bahwa dia tuh hanya bantu kamu supaya kamu sehat ya, supaya kamu kuat kau walaupun kamu sakit. Coba gimana ya Put, bukan aku nggak takut ya, cuma salah kritik nanti badanku nanti terasa seo loh. Akhirnya gimana pula ya. Ya udahlah, jika kalian dipaksain nanti kalau nggak mau tanggung jawab. Ya udahlah Mbak, saya mau ngajar Mbak. Sini nggak takut ya. Ayo sama Mbak nggak apa-apa, biar Mbak yang tahu gimana titik pusatnya. Ayo saya bahasanya Mbak ini nanti apa Mbak, nanti saya tunjukin nanti ya, nanti pas baju di sini Mbak. Gimana nak posisimu nak? Ini Mbak, dari pegel ini, dari punggung, dari pundaknya sampai pinggangnya Mbak, benar-benar sakit Mbak. Oh itu ya, ya udah Mbak ya kusut-kusut aja ya, kamu nggak usah takut ya. Mbak tahu konsentrasinya di mana. Ayo, Bismillah dulu nak, jangan takut nak. Ayo, Bismillah, ayo. Ya Mbak, Bismillah. Ya Allah, kok terlambat ya. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Kekuatan tangan dewa. Iya, Mbak, pelan-pelan Mbak, sakit aku. Aduh, ngeri juga Mbak ini pijit-pijitnya. Aduh. Tahan nak, jangan gegabah nak. Kuat nak, jangan kamu loyo nak. Badan kamu nak. Ayo, tetap kuat nak. Tahanin nak, jangan lemas nak. Kuat ya, kuatin. Iya Mbak, kasih kuat aduh. Sedikit lagi nak, kuatin dan tahan ya. Ya, kamu pasti kuat kok kalau kamu cowok. Kuat lah. Ayo. Aduh, lega banget Mbak. Enak nih emang doanya. Tutur badannya. Udah kayak muda lagi. Aduh. Pijit lagi Mbak. Enak tegurnya. Weh, datang kamu. Kayak itu. Ayo Mbak, cepet lah. Enak ya. Banyak pikir-pikir loh, udah terdisimba dari generasi ya. Santai aja nah, Mbak ini masih semangat lah, masih ilmu baik loh. Ayo. Aduh, legam sekali Mbak. Kuat lagi Mbak, kakak tidak terasa juga Mbak. Tidak terasa juga. Coba lah Mbak, coba lah pakai tadi Mbak. Biar terasa aku. Belum kerasa ya? Coba Mbak ini. Ayo, weh, enak banget. Aduh, bah, ginian, bah. Bah, dah. Udah, nak. Nah, Mbak sudah selesai. Nah, gimana hasilnya, nak? Ini, lancar nggak badan kau? Gimana, Bo? Lancar nggak tubuh kau? Lancar, Bo. Wes, hebat juga, Mbak nih. Wah, luar biasa, Mbak ini. Udah badan saya nih udah kehilangan ini sakit-sakitnya. Wih, jago banget Mbak ini. Iya nak, lancar kan? Hebat kan Mbak? Dari dulu Mbak belajar dari orang tua Mbak. Karena Mbak kan masih loyo, kaku, yang tidak sesuai postur tubuhnya mau mincit-mincit. Tapi sekarang Mbak sudah fokusnya lebih memantau. Nah, dulu Mbak masih kecil, matanya masih melihat. Nah, gara-gara ini mata masih sehat. Suatu itu Mbak masih remaja sudah kena kemalangan nak. Mata Mbak masih sakit karena kemalangan kecelakaan nak. Jadi gak bisa ini. Gara-gara Mbak ini masih matanya belum bisa melihat. Satu saat sudah sampai setua ini masih Mbak gak bisa lihat nak. 5 menit aja ya, jangan tersinggung ya. Cuma Mbak mau cerita aja. Ya ampun, kasihan Mbak, dari dulu masih kelihatan, masih melihat, sampai sekarang udah kayak buta matanya. Ya ampun, rasanya enggak seperti itulah. Pada saya nih masih ngomong-ngomong batu-batu terus Mbak.
gini lah ceritanya. Jadi berapa biaya Mbak pijitin saya? Murah nah, cuman ya 20 ribu aja nah. Karena kan masih berlaku sampai setahun nah, cuma 20 aja. Ini saya ada 20 ribu. Ini dari tambahan nih jadi 10 ribu, jadi 30 ribu ya Mbak. Ini terima aja ya Mbak. Aduh, gimana ya? Ambilnya kok terlalu lebih. Tapi makasih ya Nak, sudah nolong Mbak tambah lebihnya. Tapi sebenarnya Mbak ini lebih murah 20 ribu Nak. Karena ini hati mulia Nak, bukan sekedar keuntungan, tapi rezeki dari halal Nak. Tapi kebaikan kamu Nak sudah terbalas. Tapi makasih ya Nak, semoga balaskan lipat kali ganda oleh Allah Nak. Nanti kamu jangan lupa kalau singgah kalau Mbak ya, jangan takut masa soalnya ya mau pindah atau enggak. Mbak setia kok di dalam sini ya. Amin, amin ya Rabbi alamin ya Mbak. Sehat aja Mbak. Nanti kapan-kapan saya singgah. Kalau nggak ada teman nanti siapa? Nanti aku yang sendirian. Saya kan butuh teman Mbak, bisa jagain, temenin kalau ada masalah takut gitu. Walaupun sudah jauh dari tempat Mbak ini, tapi saya ada teman saya bobo gitu ya. Makasih Mbak, nanti semua dapat lancar dengan baik ya Mbak. Oh, ayo lu, dah, yuk. Ya udah ya Mbak, ini cuma pasien aja. Kalau aku enggak Mbak, cuma nganter teman saya. Ya udah Mbak, pamit aja ya Mbak. Salam aja Mbak. Nanti kapan-kapan sing gaji ya. Oke itu kami berdua pulang dulu ya. Assalamualaikum. Pamit ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Akhirnya sudah dapat lebih, jadinya 30 ribu. Padahal aku masih 20 ribu. Karena kita tidak tahu segannya sama uang kebaikan nih anak bawa ini. Aduh, mulia di hatinya. Woi, lancar aku badanku pun agak terasa sakit lah. Kapan nak kelas sama Mbak ya? Maupun gak ada kalau pindah. Ya. Iya dong, kan banyak memang jago. Meskipun dia kelihatan nggak ada, tapi dia punya pendengaran yang bagus. Dia punya merasakan udara gitu loh. Kayak gitu dia tuh memang baik loh. Nggak mungkin dia nyakitin kau. Walaupun dia sudah tua, tapi dia punya keahlian yang bagus dengan ilahi. Iya lah kau. Ya, buat saya nggak, aku pinjam duit kau ya. Pinjam 50 ribu, ada nggak? Enak aja kamu nih. Kau ada 30 ribu. Nah, sekarang kau pinjam lagi 50 ribu. Ya tadi kemarin 50 ribu, sekarang pinjam lagi 50 ribu. Kau nih buat sesi aja kau. Udah lah, mendingan aku balik aja lah. Nanti sengsara aku. Biasa kau ikutin kau. Udah lah, baiklah nak balik dulu lah. Kau masih aja kamu pinjam lah. Pinjam lah, tanggung jawab bapak kau itu. Uang haram itu uang apa majutin. Dah, balik aku. Gak sudi aku kayak kita kau. Iya, oleh nian nggak mau kasih sebagai sahabat teman tetangga pun. Apa bodoh dia nih, nggak mau bantu aku. Sekarang ini pinjam. Teman nanti awas aja.